Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Langsung saja saya selaku moderator akan membacakan CV dari pemateri. Nama Desi Sri Wahyuni. Tempat tanggal lahir Bandung 12 Februari 1999. Riwayat pendidikan SDN Budi Mulya 2, SDN Cipagaran Mandiri 1, SMPN 5 Cimahi, MA Nurul Iman Cimahi, dan Universitas Pajajaran. Riwayat organisasi Sekretaris Remaja Masjid Paskar 2011-2015, Sekretaris Pendidikan Latihan Khusus 2012, Komandan Peleton atau Patroli Keamanan Sekolah 2012-2014, Komandan Lapangan atau Latihan Dasar Kepemimpinan 2013, Sekretaris atau Buka Bersama Yatin dan Duafa 2014, Bendahara atau Bakti Sosial Pembagian Bahan Pokok 2014, kepada Divisi Acara dan Pesantren Ramadan Ceria 2 2015, Sekretaris atau Remaja Masjid Al-Furqon 2015-2016, Sekretaris atau Observasi Nasional Gerhana Matahari Total dan Sebagian 2015, Sekretaris Tablik Akbar PHBI 2016, Sekretaris Haflah Imtihan dan Pekan Amal 2016. Nomor teleponnya 0881 023 48 4000. Moto hidup Hayya 'alal falah. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat santri, salam pramuka. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman mendengar kata salam pramuka pasti udah tahu dong kita bakal bahas apa. Benar banget teman-teman, kita akan membahas mengenai kepramukaan. Nah teman-teman, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita sayang-sayangan, kita harus kenal dulu. Enggak deh teman-teman. Nah teman-teman, peribahasa yang betulnya itu tak kenal maka tak aruf. Nah maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Sri Wahyuni. Nah di sini saya akan menjelaskan mengenai kepramukaan di MA Nurul Iman Kota Cimahi. Nah, kita mulai dari sejarahnya dulu. Pada tahun 2015, saya dan rekan-rekan saya masuk ke MA Nurul Iman. Nah, pada saat itu MA Nurul Iman belum memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Nah, karena dengan keadaan seperti itu, berarti kita hanya belajar pembelajaran di dalam kelas. Kemudian pada jam pulang, kita langsung pulang tanpa mengikuti kegiatan siswa apapun. Kami mengadakan kumpulan untuk membahas gimana nih caranya biar kita sekolah tidak merasakan jenuh. Akhirnya terpikirlah untuk membuat sebuah ekskul. Dan dari situ akhirnya kita membuat kumpulan lagi untuk menentukan ekskul apa yang akan kita buat. Akhirnya sampailah pada titik di mana kita ingin membuat ekskul Paskibra pada saat itu. Tetapi saat kita rapat, ada hal yang membuat kita tidak, karena ekskul Paskibra itu akan digunakan sebagai pengibar bendera pada upacara, dan di sekolah kita ini menggunakan upacara baiat. Nah jadi kami berpikir lagi untuk membuat ekskul lain yang bisa bermanfaat untuk sekolah ini. Nah akhirnya kami menemukan sebuah jalan, yaitu kepramukaan. Nah dari situ angkatan 2015 membuat rapat, kemudian kita membahas apakah benar-benar akan mengadakan ekskul pramuka, siap atau tidak, lalu bagaimana teman-teman yang lain, apakah setuju atau tidak. Karena pada saat itu hanya beberapa orang saja yang menjadi pelopor tentang gagasan akan mengadakan kegiatan kepramukaan ini. Yang pertama ada saya, kemudian ada rekan saya, Fitri,
kemudian ada Risma sama Sofian. Nah, rekan-rekan yang tadi saya sebutkan tersebut merupakan siswa yang berasal dari luar Nurul Iman. Jadi kami membawa pengalaman organisasi dari sekolah sebelumnya. Kemudian setelah itu akhirnya kami membuat rapat satu angkatan. Kemudian akhirnya semua siswa di angkatan kami menyetujui akan adanya kepramukaan. Kemudian kami melakukan proses lagi untuk rapat selanjutnya, dan di rapat-rapat tersebut kami membagi kelompok untuk mencari tahu dan memulai bagaimana kita membuat sebuah organisasi. Mulai dari kita buat peraturannya, struktur organisasinya, kemudian kita juga mencari materi-materi yang harus dipelajari oleh seorang penegak. Nah, akhirnya dalam waktu 1 minggu kami terus bekerja keras. Setiap hari store apa yang harus kami kumpulkan untuk membuat ekskul organisasi ini. Ekskul sekaligus organisasi ini dapat terrealisasi oleh sekolah dan diizinkan. Akhirnya setelah 1 minggu terkumpullah semua data. Akhirnya kami mempunyai satu bundel berkas yang dimana kami setorkan ke kepala sekolah. Pada saat itu pihak sekolah belum terlalu welcome tentang adanya kepramukaan ini, karena mungkin bisa dibilang masih awam untuk mengenal sebuah organisasi kepramukaan. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ. Walaupun pihak sekolah belum terlalu respect sama kegiatan ini, kita terus melakukan latihan rutin dan lain-lain. Sampai pada satu titik kita mendapatkan info tentang kegiatan perlombaan, dan pada saat itu saya bertekad bahwa ini ajang saya, ini ajang kita untuk menunjukkan kepada sekolah bahwa sekolah kita dapat berprestasi. Dengan motivasi itu akhirnya saya mengajak teman-teman, yuk teman-teman ayo kita ikutan lomba di sini ya, untuk memulai dan menunjukkan bahwa di sekolah ini ada pramuka loh gitu. Kemudian akhirnya teman-teman setuju. Selanjutnya dari situ kita latihan habis-habisan. Sebenarnya kita tidak mengharapkan bahwa kita akan menang atau gimana, tapi pada saat itu ayo kita coba cari pengalaman baru. Nah, pada saat itu kegiatan organisasi kita juga belum terlalu baik, belum terlalu terstruktur gitu. Nah, tapi kita mencoba untuk berani keluar dari zona nyaman kita untuk menunjukkan bahwa adanya pramuka di Nurul Iman. Nah, pada saat itu alhamdulillah sekali pertama kali lomba pramuka MA Nurul Iman sudah mampu menunjukkan dirinya gitu. Gak nyangka sebenarnya sampai rekan-rekan saya dan adik kelas saya waktu itu kita menangis, karena di Nurul Iman ini bisa dibilang ketika saya masuk ke kantor dan melihat piala-piala itu ada, tapi pas dilihat tahunnya itu jauh jadul sekali. Nah, akhirnya pada saat itu kami berhasil membawa pulang piala dengan juara umum, kemudian jawara antar SMA dan SMK. Kemudian juga ada piala-piala yang lainnya yang kami bawa, juara materi, kemudian juara hastakarya dan lain-lain. Pokoknya pada saat lomba pertama alhamdulillah kita bisa membawa piala 1,5 meter dan piala 2 meter, yang tentu saja itu bisa membuat sekolah bangga kepada siswanya. Nah, balik lagi ke cerita sejarah di SMA Nurul Iman ini. Pada saat itu kita masih memiliki nama ambalan yang sebelumnya. Jadi nama ambalan ini asalnya itu Prabu Siliwangi dan Subang Larang. Kenapa sih harus Prabu Siliwangi dan Subang Larang? Filosofinya apa? Nah, karena Prabu Siliwangi dan Subang Larang itu merupakan tokoh di Tetar Sunda yang terkenal harum namanya atas kebijaksanaannya, keberaniannya, kemudian hal-hal baik yang membuat dua tokoh ini sangat berjasa di Tatar Pasundan. Nah, dari situlah kami berharap bahwa pramuka di SMA Nurul Iman ini dapat mencerminkan dua tokoh tersebut.
yang bisa mengharumkan nama sekolah dengan prestasi-prestasi yang baik. Kemudian pada beberapa saat kami mendapatkan pemberitahuan dari salah seorang pembina pramuka yang menyatakan bahwa Prabu Siliwangi itu bukan Islam. Nah, dari situ kami terpaksa untuk merubah nama Prabu Siliwangi dan Subang Larang menjadi Al-Fatih dan Nusaibah. Kenapa Al-Fatih dan Nusaibah yang kita pilih? Karena dua tokoh tersebut merupakan tokoh Islam. Nusaibah Al-Fatih, Nusaibah adalah tokoh perempuan yang merupakan sahabat Rasulullah. Beliau adalah sahabat yang sangat-sangat setia pada Rasulullah, bahkan beliau rela memberikan nyawanya untuk menjaga Rasulullah saat perang. Jadi pada saat perang, Nusaibah yang melindungi Rasulullah menutupi Rasulullah saat Rasulullah hendak dipanah. Akhirnya Nusaibahlah yang terkena panah tersebut. Nah, maksudnya itu supaya pramuka perempuan di Emanurul Iman ini dapat mencerminkan tokoh tersebut yang pemberani, rela berkorban, kemudian mau berjuang dalam kebaikan. Nah, yang kedua adalah Al-Fatih. Al-Fatih itu yang mencerminkan bahwa dia seorang pemuda yang luar biasa, tangguh, gagah, dan berani, dan mampu menaklukkan Konstantinopel. Program kerja kepramukaan. Nah, program kerja kepramukaan apa aja sih? Nah, teman-teman sahabat santri kan nih baru masuk nih ke Emanurul Iman, pasti belum tahu dong. Nah, kita akan bahas yang pertama, proker kita itu adalah latihan rutin. Nah, latihan rutin biasanya dilakukan bisa di dalam kelas ataupun di lapangan. Nah, untuk di dalam kelas biasanya kita membahas mengenai sejarah kepramukaan, baik pramuka dunia, nasional maupun di Pangkalan Emanurul Iman ini. Kemudian juga kita akan belajar mengenai sandi-sandi, ada sandi morse, rumput, sandi jam, pokoknya banyak banget sandi. Nah, kemudian selain itu juga kita akan belajar semapur. Nah, untuk materi semapur ini kita bisa belajar di dalam ruangan ataupun di lapangan. Kemudian masih banyak materi-materi yang bisa kita pelajari di dalam ruangan. Kita akan lanjutkan ke materi yang di lapangan. Nah, biasanya kalau misalkan materi yang di lapangan itu ada PBB, itu pelajaran baris berbaris, kemudian juga ada pioneering, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, untuk materi ini kita tidak hanya terus aja materinya tentang itu. Nah, teman-teman misalkan teman-teman nanti udah bergabung nih ke pramuka, kemudian teman-teman pengen dapetin materi, misalkan Kak saya pengen materinya minggu depan kita membuat karya. Nah, itu boleh banget. Jadi materi kita itu nggak terpatok pada materi yang tadi saya sebutkan. Jadi materinya itu fleksibel sekali, kita bisa buat atau kita pelajari materi apapun yang bermanfaat. Nah, kemudian selain latihan rutin, ada juga kegiatan bulanan. Nah, biasanya kalau kegiatan bulanan itu ada rapat buat evaluasi dan perencanaan 1 bulan ke depan seperti apa kegiatannya. Kemudian ada juga kegiatan yang dilakukan 3 bulan sekali. Misalnya kalau 3 bulan sekali itu kita adain hiking atau enggak camp. Terus ada juga kegiatan yang dilakukan 6 bulan sekali atau 1 semester sekali. Biasanya kegiatan yang 1 semester sekali itu kita adain lomba buat evaluasi kita dari materi dari semester 1 misalkan sampai di akhir semester. Kemudian juga atau kita mengikuti lomba di luar, baik itu dari lomba-lomba dari sekolah atau dari pramuka itu sendiri. Nah, kemudian selain itu juga ada program tahunan. Nah, biasanya program tahunan ini itu diadakan di saat semester ganjil. Nah, semester ganjil itu biasanya akan diadakan persami untuk pengenalan ke siswa baru. Kemudian juga ada pelantikan kacuk, pelantikan ambalan, terus ada pembagian sangga, kemudian ada camp 3 hari 2 malam. Biasanya itu bisa dilakukan di gunung atau di hutan-hutan. Pokoknya seru banget kegiatan di pramuka ini. Jadi teman-teman diharap bersiap-siap dan semangat untuk mengikuti kegiatan kepramukaan di Emanurul Iman. Nah,
untuk kegiatan mungkin sekian teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke prestasi-prestasi pramuka MA Nurul Iman. Pasti teman-teman mau tahu dong sejauh apa perkembangan pramuka di MA Nurul Iman. Kemudian bagaimana pramuka MA Nurul Iman ini berlaga di luar sana. Nah, biasanya kita ikutin lomba-lomba dari sekolah atau dari pramuka itu sendiri. Waktu itu pertama kali ikutan lomba yang sudah tadi saya sebutkan di bagian sejarah, bahwa kita pertama kali ikut lomba itu di MTS Misbahun Nur. Nah, waktu itu masih MTS ya, pesantren Misbahun Nur. Alhamdulillah lomba pertama kita mendapatkan juara 3 tahfidz, kemudian juga juara hasta juara kebersihan. Kemudian yang paling mengharukan adalah kami mendapatkan juara umum materi dengan tinggi piala yang tadi 1,5 meter. Kemudian juga kami mendapatkan prestasi jawara. Nah, jawara itu merupakan piala paling unggul di antara SMA, SMK, dan MA. Nah, kemudian kita karena setiap semester kita mengikuti perlombaan, jadi kayaknya tidak mungkin untuk saya sebutkan satu persatu prestasi kami. Yang jelas biasanya santri-santri di MA Nurul Iman ini mendapatkan piala di bidang kaligrafi, kemudian di bidang materis, kemudian azan, kemudian juga tahfidz. Jadi banyak prestasi yang diraih oleh santri-santri kita. Nah, saya harap kakak-kakak semua nanti juga bisa ikut semangat dan menggantikan posisi kakak-kakak yang sudah lulus dengan prestasi-prestasi yang baru, perkembangan-perkembangan yang baru untuk mengharumkan nama MA Nurul Iman. Mungkin sekian teman-teman santri, semangat ya belajar di MA Nurul Iman, dan semangat juga sampai ketemu di Pramuka Penegak Nusaibah Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan, saya Agus, Dewan Amalan Al-Fatih. Saya menjabat sebagai Ketua Pradana atau Ketua dari laki-laki. Adapun Dewan-Dewan Amalan dari Pramuka yaitu Pradana dan Pradani. Pradana adalah ketua dari laki-laki, sedangkan Pradani adalah ketua dari perempuan. Sedangkan Kerani adalah sekretaris, Juang adalah bendahara, Tekpram yang membuat jadwal setiap latihan, Jatops yang menjalankan program-program di lapangannya. Adapun Pubdok adalah bagian dari untuk mendokumentasikan. Sangat seru, menarik banget pokoknya, karena kita juga sering ngelaksanain kegiatan di luar seperti ngecamp di gunung, terus bermain panahan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan pesannya untuk kalian, jangan selalu berpikir bahwa pramuka itu cuma capek-capean, cuma panas-panasan. Pokoknya di sini kita belajar bareng, seru-seruan bareng pokoknya. Selamat datang di Pramuka Nurul Iman, juga selamat datang untuk murid baru di sekolah kita. Inti dari pramuka adalah membuat kita semua disiplin, baik dari perilaku, sopan santun, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini kita harus benar-benar disiplin, ikuti aturan pemerintah, dan jangan lupa berdoa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.